Perkembangan zaman yang begitu cepat, perkembangan teknologi yang begitu pesat, akhlak yang tak sesuai syariat, para pemuda yang terus bermaksiat menyebabkan harapan bangsa yang kian sekarat. Syafrizal Hidayat. Pergi ke sungai memancing ikan, sungai terletak di ujung desa. Salam hormat saya ucapkan kepada hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Ummatuna Bainal Qarnain menyebutkan bahwa fenomena kebangkitan umat Islam adalah kembalinya para pemuda-pemudi ke ajaran Islam. Mereka bangga menjadi seorang muslim, meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya, dan kaum mudi bangga dengan hijab yang mereka kenakan. Namun, disinilah titik kelemahannya. Para pemuda saat ini malah meramaikan tempat-tempat maksiat dan notabene penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemaksiatan. Dan kaum mudi tanpa malu, tanpa takut mempertontonkan aurat mereka, padahal hijab akan membuat mereka terjaga kehormatannya. Akhlak buruk yang tak terbatas, keberanian yang semakin beringas, dan intelektualitas yang tak lagi beridentitas membuat para pemuda saat ini terperosok, terjebak di ambang bencana, sehingga mereka sangat terlena dan berleha-leha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan syarahan saya dengan judul Generasi Berkarakter Islam sebagai Harapan Bangsa. Quran Surat Al-Anfal ayat 24 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, dari ayat di atas dapatlah difahami bahwa untuk membangun remaja dan pemuda hendaknya dapat membatasi antara dirinya dan hatinya. Namun pertanyaannya, bagaimana cara membatasi antara manusia dan hatinya? Abdullah Al-Samarqandi dalam kitab tafsirnya Bahr Al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbi adalah membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatan yang akan mendekatkan dirinya dengan api neraka, dan juga membatasi orang kafir dengan ketaatan yang akan mendekatkan dirinya dengan surga. Lebih detail lagi, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah menjelaskan bahwa dalam Tafsir Al-Misbah volume 5 halaman 418 menyebutkan bahwa sendi-sendi pondasi masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kecelakaan tidak hanya menimpa yang bersalah. Kecelakaan tidak hanya terjadi akibat kesalahan dua orang pengendara, bisa saja yang bersalah seorang, namun akibatnya akan menimpa banyak kendaraan. Itulah pentingnya konteks saling mengingatkan. Perlu adanya metode yang tepat untuk membangun remaja dan pemuda yang sejati di tengah hiruk pikuk kenistaan seperti saat ini. Quran Surat Ar-Rum ayat 60 menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqa wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Artinya, maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan janganlah sesekali orang-orang yang tidak meyakini ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Quran Surah Ar-Rum ayat 60. Dari pernyataan di atas dapatlah difahami bahwa
sangatlah berat dan sungguh berat untuk menjadi seorang mukmin yang sejati. Apalagi sehingga Allah terus menyeru untuk bersabar dan bersabar. Ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, perkembangan teknologi yang begitu pesat, akhlak yang tak sesuai syariat, para pemuda yang terus bermaksiat, menyebabkan harapan bangsa yang kian sekarat. Oleh karena itu, langkah apa yang seharusnya kita lakukan untuk membangun pemuda, remaja dan pemuda yang sejati? Dan siapa saja yang berperan dalamnya? Pertama, para orang tua, guru, wali hendaknya memberikan ilmu yang cukup dan akhlak yang cukup kepada anak-anak dan remaja. Karena dengan ilmu dan akhlak yang cukup, mereka akan menjadi generasi yang qawi, generasi yang kuat, bukan generasi yang dhaif, generasi yang lemah. Kedua, para remaja dan pemuda hendaknya memiliki itikat yang baik untuk dididik dan dibina, karena itu merupakan salah satu cikal bakal keberhasilan bangsa. Karena apalah artinya guru tanpa adanya murid, dan apalah artinya murid tanpa ada instruksi dan bimbingan dari guru. Karena murid tersebut akan menjadi murid yang cerdas berpikir namun dungu bertindak. Oleh sebab itu, pentingnya ada saling take and give antara murid dan guru sehingga akan mengakibatkan hubungan yang berarti. Hadirin, maka dapat kita simpulkan bahwa jika seluruh ikhtiar tersebut kita lakukan, mudah-mudahan generasi penerus bangsa kita akan menjadi generasi yang diharapkan, generasi sebagai tumpuan dan cita-cita bangsa ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Bangka Selatan tidak sampai di sana tertimpa hujan. Memajukan bangsa itu tujuan, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Wassalamu